ya harus ada ini terus baru dikasih akses ataupun kita yang jemput ke bawah gitu. Jadi nggak semudah bisa keluar masuk itu. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya, ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini. Dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Kalau akun IG-nya itu memang menurut penyidik ada indikasi bahwa barang buktinya ada di situ, bisa saja nanti dikejar dan memang dituduhkan, ya kasarannya menghilangkan barang bukti. Cuma namanya tindak pidana korupsi, barang buktinya bukan medsos, tapi itu cuma salah satu petunjuk saja. Nama artis Sandra Dewi tidak luput menjadi sorotan usai suaminya, Harvey Mois, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus mega korupsi PT Timah yang merugikan uang negara hingga mencapai 271 triliun rupiah. Ramainya pemberitaan kasus mega korupsi yang menyeret suami Sandra Dewi sampai juga ke telinga pengusaha sekaligus penyanyi Uci Flodea. Ya, Uci begitu kerap disapa mengaku mengenal Sandra Dewi dan suaminya lantaran apartemen tempat tinggalnya masih berdekatan. Bertempat tinggal di salah satu apartemen mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, Uci tidak mengelak saat disinggung mengenai gaya hidup Sandra Dewi dan suaminya yang memang terlihat glamor dan penuh kemewahan. Lantas, seperti apa kesaksian Uci yang mengaku kaget dengan kasus mega korupsi yang menyeret suami Sandra Dewi saat ini? Mengingat selama ini pasangan suami istri itu dikenal sebagai salah satu crazy rich yang bergelimang harta. Ya awalnya itu dari media. Media ngubung aku kan, karena pada waktu itu kan aku lagi di luar negeri. Aku bilang aku nggak tahu. Dan aku lihat berita kan, cuma kaget aja kok bisa, sorry ya, nggak apa-apa, Kak. Suaminya Sandra Dewi tiba-tiba sudah pakai baju pink. Kalau Pak Kubono kan, orang kan ya punya image sendiri ya, maksudnya emang di sana mahal. Karena kan memang fasilitasnya juga seperti Hotel Bintang 5 kan ya, juga untuk masuk ke situ kan juga nggak mudah gitu kan ya, harus beberapa pemeriksaan gitu, mulai dari awal satpam gitu kan ya. Jadi memang private. Nah kalau harga sih relatif, ya kan, harga relatif, tergantung luasnya dan tergantung tingginya atau itulah, itu pokoknya. Kalau kolam renang, lobby, semua fasilitas kan memang digunakan untuk semuanya penghuni aja ya yang memang berpenghuni dan mempunyai akses gitu. Tapi kalau kamu tidak ada akses, nggak ada namanya di situ, ya nggak boleh manfaatin fasilitas itu. Kita ya harus ada ini terus baru dikasih akses ataupun kita yang jemput ke bawah gitu. Jadi nggak semudah bisa keluar masuk itu. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, ya, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya, ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini. Dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Ya, tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Terlepas dari pengakuan Uci Flodea yang mengaku kaget dengan kasus mega korupsi yang menjerat keluarga Sandra Dewi, baru-baru ini publik dikagetkan dengan hilangnya akun Instagram pribadi Sandra Dewi.
Sebelumnya, Sandra Dewi sempat menutup kolom komentar di akun media sosial pribadinya. Dari situlah muncul sejumlah tanya. Benarkah hilangnya akun media sosial Sandra Dewi semacam upaya untuk menghilangkan jejak digitalnya yang kerap memamerkan kemewahan gaya hidupnya yang glamor? Mengingat belum lama ini, ibu dan adik kandung Sandra Dewi sempat menghapus foto-foto glamornya di media sosialnya. Lantas, seperti apa kata praktisi hukum menanggapi hilangnya akun media sosial pribadi Sandra Dewi? Benarkah ada yang ditutupi Sandra Dewi? Dan mungkinkah kasus yang menimpa suaminya dapat menjerat keluarganya? Akun IG itu kan milik pribadi, sehingga kalau memang dia tiba-tiba capek ingin berhenti dari dunia medsos, menurut saya pribadi secara hukum itu hak dia, sah-sah saja. Apakah bisa dikategorikan sebagai penghilangan barang bukti? Tidak, karena memang yang di sini disangkakan adalah tindak pidana korupsi, bukan medsos ya, ITA ya. Kalau akun IG-nya itu memang menurut penyidik ada indikasi bahwa barang buktinya ada di situ, bisa saja nanti dikejar dan memang dituduhkan ya kasarannya menghilangkan barang bukti. Cuman namanya tindak pidana korupsi, barang buktinya bukan medsos, tapi itu cuma salah satu petunjuk saja. Menurut kami PHPK terkait hilangnya akunnya si Sandra Dewi, ini menurut kami sebagai bentuk yang kurang elok juga ya, kurang pantas lah seharusnya. Ditambah lagi sebenarnya sebelum akunnya hilang, jauh-jauh sebelumnya kan yang bersangkutan diduga menutup kolom komentar. Jadi untuk netizen, para pengguna media sosial Instagram khususnya, pada saat kasus ini ramai diperbincangkan, yang bersangkutan Sandra Dewi menutup akun kolom komentarnya. Kalau menurut kami, kenapa ditutup? Pastinya karena merasa depresi mungkin ya, dugaan kami merasa depresi karena luar biasa sekali mungkin komentar-komentar netizen kita. Mungkin Mas tahu sendiri, netizen kita di seluruh Indonesia sangat getol ketika ada kasus-kasus seperti ini. Menurut kami pada saat sebelum akunnya hilang pun, pada saat yang bersangkutan menutup kolom komentar itu sebenarnya tidak elok. Harusnya sebagai public figure, ataupun kalau memang yang bersangkutan merasa tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam kasus ini, sudah sepatutnya dan sewajarnya dia tidak usah menutup kolom komentar harusnya. Nah, apalagi akhir-akhir ini kita dapat informasi bahwa akunnya ini sudah hilang. Kita tidak tahu sebenarnya hilang ini karena apa. Jadi ini menurut kami sangat lucu ya. Harusnya sebagai public figure dan saat ini suami daripada Sandra Dewi sedang menjadi tersangka di kasus timah yang sangat fantastis sekali, kerugian hampir 271 triliun dugaan kerugian negara. Harusnya ya ini udah menjadi resiko dia sebagai public figure dan resiko dia sebagai istri yang suaminya diduga mengkorupsi kasus tambang timah ini sebesar 271 triliun. Malah menurut saya itu bisa saja itu Sandra Dewi menghilangkan barang bukti itu atau menghapus semuanya atau menyimpan sehingga masyarakat tidak bisa upload atau tidak bisa lihat. Tetapi kalau Jaksa Agung misalnya melakukan penyelidikan sudah harus mendownload semua akunnya itu, siapa yang terlibat sudah harus dia tahu. Maka walaupun dihapus itu Jaksa Agung sudah punya linknya gitu loh. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Nanti kita lihatlah ya, kita masih menelusuri. Kemungkinan besar ya dia menonaktifkan, bisa jadi sementara atau mungkin menghapus ya. Tapi ya tujuannya tadi mungkin buat tidak lagi terganggu dengan segala macam hiruk pikuk di media sosial, apalagi yang sekarang kasusnya dia terasa sangat-sangat menjadi perhatian publik. Ada kemungkinan memang itu misalnya diretas akunnya, tapi saya pikir kemungkinan paling besar yang munculnya karena memang Sandra Dewi merasa harus mengambil jarak dulu gitu dengan publik.
Belum adanya nama tersangka baru dalam kasus mega korupsi PT Timah membuat kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung menurun. Bahkan sejumlah kalangan diliputi rasa pesimistis terhadap Kejaksaan Agung yang dinilai lamban dan terkesan jalan di tempat dalam membongkar pelaku kejahatan korupsi yang merugikan uang negara hingga ratusan triliun rupiah tersebut. Sentimen negatif publik terhadap kinerja Jaksa Agung dianggap wajar lantaran Kejaksaan Agung seperti linglung atas kasus yang ditanganinya itu. Mengingat sebelumnya beredar kabar jika dalam waktu dekat sedikitnya 6 pesohor akan ditetapkan sebagai tersangka baru. Salah satunya ialah Sandra Dewi yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan. Mandeknya pemeriksaan terhadap para pesohor diduga karena ketidakberanian Kejaksaan Agung mengungkap para terduga pelaku kejahatan korupsi lantaran dianggap mempunyai posisi dan jabatan tinggi. Seperti apa sejumlah praktisi hukum dan pegiat anti korupsi menanggapi isu tersebut? Kejaksaan Agung bisa mengumumkan dong, atau memberikan masukan, atau memberikan publikasi perusahaan mana yang sudah ditersangkakan oleh mereka. Jadi ketika lambat, maka ya seperti hari ini, teman-teman infotainment itu ngejar terus. Sebab beban moral mereka itu tinggi juga. Plus netizen kita ingin tahu juga, karena yang dirampok ini kan uangnya rakyat, uangnya negara gitu. Jadi prinsip-prinsip dasar bukan hanya selebriti sesungguhnya yang menikmati aliran itu. Jadi nggak ada di sini besar kecil karena jabatan. Sudahlah, jabatan itu kan sementara, nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Bermasa dia. Boleh hari ini dia pimpinan tertinggi negara, tapi setelah masanya habis bisa jadi orang bermasalah. Jadi tidak, kami melihat seperti itu apa ya, model-model masa lalu gitu ya. Jikapun orang itu berani untuk menekan Kejaksaan Agung, luar biasa. Apalagi orang-orang yang diisukan itu selama ini tidak pada posisi yang baik-baik saja kok, tidak pada posisi putih juga gitu ya. Jadi kami yakin Kejaksaan Agung tidak setakut itu. Kami yakin Kejaksaan Agung tidak mempunyai apa ya, model untuk ngerem karena takut. Pun mungkin mereka ngerem ada hal sesuatu pertimbangan secara teknis juridis. Tapi kami yakin bahwa mereka akan berani masuk ke persoalan pelaku kejahatan perusahaan di dalam kasus ini, begitu. Untuk itu kepada pesohor-pesohor, selebriti dan atau orang-orang yang disebut kategori publik, siap-siap aja yang terkonsolidasi atau terkontaminasi atau teraliri uang-uang ini. Uangnya kan kalau nggak salah dari 270-an triliun itu kalau 10% aja real fakta kerugian negara, berarti ada 30-an triliun uang beredar selama 8 tahun ini. Kami yakin bahwa pesohor dan atau seleb-seleb itu yang mengendorse kegiatan dari Herina Lim, Muiz dan lain-lain, itu akan dipanggil. Kepada Jaksa Agung jangan takut lagi. Ini pencuri Pak Jaksa Agung, jangan takut terhadap backing pencuri, jangan takut terhadap backing dari koruptor ini. Tapi menurut kami terkonsolidasi itu uang itu. Kan uang ini besar. Nggak mungkin hanya dengan seperti membagikan sedekah yang jumlahnya 500.000 kan. Nggak mungkin sebatas itu. Harapan kita Kejaksaan Agung bisa menyentuh dan tidak takut. Serta yang paling penting adalah Pak Jaksa Agung tolong buktikan dari puluhan perusahaan ini perusahaannya bersalah. Tapi melihat dari apa keterangan yang terakhir ini, kami melihat ada inkonsistensi dari teman-teman di Kejaksaan Agung untuk bisa mengungkap korupsi mineral timah ini menjadi suatu pengungkapan korupsi terbesar yang pernah ada di Indonesia. Ini kan nilai korupsi terbesar yang pernah didalilkan aparat penegak hukum di Indonesia, kerugian negaranya yaitu 270 triliun. Saya tidak melihat Kejaksaan Agung ini sepertinya agak sedikit melemah kalau dari sisi pandangan kami di NCW ya. Kenapa kami melihat bahwa yang kemarin itu didalilkan kerugian negara itu berkisar sampai dengan 271 triliun, terakhir dikatakan bahwa
sebagian besar dari kerugian negara yang 271 triliun itu berasal dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh illegal mining yang dilakukan oleh para tersangka ini atau para terduga korupsi ini. Nah, ini sebenarnya ada hal yang janggal bagi kami di NCW ya. Bagi kami di NCW ini ada hal yang janggal di situ. Kalau sudah mendalilkan ada kerugian negara sebesar 271 triliun, kejaksaan atau aparat penegak hukum harus mengejar itu. Karena kerugian yang sudah didalilkan ini harus diambil, harus si pelaku ini diambil hartanya senilai dari dalil kerugian negara yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Dia ini nggak bisa bermain sendirian. Pasti ada aktor intelektual dadernya. Berarti ada nanti kubu sayap-sayapnya, ada pelaksananya, ada pengaturnya, ada yang nanti menjalankan di lapangan. Ini ada grup, ini ada kong kali kong. Ini ada kong kali kong secara bersama-sama masif, ya, terarah, ya. Nah, ini ada banyak orang. Nah, maka hasilnya ini akan dibagi-bagi banyak orang. Saya ingin Kejaksaan Agung mengungkap ini seterang-terangnya. Bahkan ada beberapa pihak yang sudah diduga kuat terlibat langsung dengan dugaan korupsi, dugaan gratifikasi, dugaan suap terkait dengan korupsi mineral timah ini harusnya mereka lebih gagah bicara. Bahkan seperti saya bilang kan, akan ada pejabat selevel menteri mungkin yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan para terduga yang sudah terduga korupsi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.